يا حامل القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang teman-teman semuanya di channel kami, Salman Al-Farisi Family. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada video kali ini saya akan berbagi kisah tentang proses perjalanan saya dari kampung, dari Pontianak sampai menjadi imam di Uni Emirat Arab. Karena ada yang menanyakan bagaimana sih bisa jadi imam di sana, dan juga bagaimana peluangnya bagi yang ingin menjadi imam di sana. Baiklah teman-teman, langsung saja mari kita mulai. Ya, info dari mana? Saya dapat info ini dari WA, ada rekan yang share ke saya, yaitu brosur berikut ini. Silakan kalian baca. Di situ tertulis lengkap. Nah, ini pada tahun 2017 Desember. Saya mendapatkan dari WA brosur yang ada di hadapan Anda. Oke, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana proses seleksi penerimaan imam? Sesuai pengalaman saya dulu, seleksi di daerah masing-masing. Jadi per provinsi, setiap Kementerian Agama, setiap provinsi mengadakan seleksi untuk kemudian yang lulus melanjutkan tingkat nasional di Jakarta. Nah, kami diambil 2 orang per provinsi, diambil 2 peserta yang lulus akan dikirim ke Jakarta. Jadi yang mengetes kami ya orang-orang Kemenak juga, bapak-bapak dari Kementerian Agama di daerah, termasuk azan, bacaan, hafalan Al-Quran, bahasa Arab, itu menjadi penilaian. Kemudian peserta. Nah, peserta ini setelah kita dari daerah, kita lanjut ke tingkat nasional di Jakarta. Kita menginap di hotel 1 malam. Ada registrasi sebagaimana biasanya, check in di hotel, untuk kemudian mempersiapkan diri menghadapi ujian yang akan diselenggarakan di Jakarta. Kemudian juri. Nah, juri ini kalau tingkat daerah tadi sudah saya sampaikan bahwa jurinya ya Kemenak, bapak-bapak dari Kemenak. Adapun tingkat nasional di Jakarta, jurinya itu langsung dari Uni Emirat Arab. Jadi mereka dari Auqaf, di sini biasa disebut Al-Hayatul 'Ammah li Syu'unil Islamiyyati wal Auqaf, semacam Kementerian Agama kalau di Indonesia, yang mengatasi ataupun yang mengurus segala urusan keagamaan, kemasjidan, ibadah, dan lain sebagainya, auqaf, wakaf, dan seterusnya. Nah, mereka itu ada perwakilan dari Abu Dhabi pusat yang datang ke Jakarta untuk menyeleksi calon imam yang dari Indonesia. Berikutnya pertanyaan saat dites. Pertanyaannya sesuai pengalaman kami, kita ditanya pertama Al-Fatihah. Semua peserta wajib membaca surat Al-Fatihah. Tentu saja dinilai kefasihan, tajwidnya, dan hukum-hukum tajwid secara umum. Nah, jika dinyatakan lulus suratul Fatihah, kita ditanya hafalan. Sudah berapa juz yang telah dihafal? Minimal 10 juz, dan banyak juga yang sudah selesai 30 juz waktu itu. Itu pertanyaan kedua. Jadi kita melanjutkan potongan ayat yang dibaca oleh juri. Kita melanjutkan sampai
juri mengatakan cukup. Kemudian berpindah ke pertanyaan berikutnya. Demikian sampai kurang lebih 3 pertanyaan. Kalau dinyatakan baik, mampu, maka berpindah ke tes berikutnya, yaitu baca kitab, Arab gundul ya, baca kitab, kemudian disuruh meng-i'rab, yaitu grammar, apa ini mubtada, khobar, isim kana, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di situ pertanyaan ketiga, jika kita dinyatakan lulus, yang keempat dan yang terakhir yaitu dites khutbah. Namun jika ada salah satu dari, misalnya tadi Al-Fatihah dinyatakan kurang atau masih belum memenuhi standar, maka dianggap gagal. Maksudnya peserta lain yang maju, peserta yang tersebut tadi akan belum dinyatakan lulus. Nah, yang khutbah ini bahasa Arab, tentu saja kita berkhutbah di hadapan juri. Jika dinyatakan lulus ataupun baik, memenuhi standar, maka langsung proses berikutnya, yaitu paspor, administrasi, diminta fotokopi ijazah, pas foto, dan seterusnya. Nah, apa standar kelulusannya? Standar kelulusannya yang tahu juri, yang tahu Allah Subhanahu wa taala, kemudian juri. Nah, tentu saja tadi keempat soal tadi, dari mulai Al-Fatihah, tajwid kita, kefasihan kita, kemudian hafalan kita, kemudian mungkin juga suara dan lain sebagainya dinilai, dan kemampuan dalam berbahasa Arab, kemudian kemampuan dalam berkhutbah. Nah, itu semua dinilai. Ya, demikian teman-teman. Baik teman-teman sekalian, kita setelah lulus itu langsung dimasukkan ke dalam grup WhatsApp. Jadi ada perwakilan dari Kemenak, Pak Udin, waktu itu beliau menjadi perwakilan dari Kemenak untuk sebagai wasilah antara kita para imam yang lulus untuk melanjutkan administrasi dan lain sebagainya. Nah, kita ketika itu 500 peserta, kurang lebihnya 500 peserta seluruh Indonesia yang ikut seleksi, dan yang dinyatakan lulus ada 16 orang, tentu saja dari provinsi yang berbeda-beda, dari mulai Aceh, Padang, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, ada dari Jakarta, ada dari Sulawesi, berbeda provinsi. Jadi kita 16 orang itu dimasukkan ke dalam grup WhatsApp. Di situ informasi apa saja yang akan kita lakukan setelah itu. Di antaranya tentu saja dokumen seperti paspor, SKCK, surat catatan keterangan kepolisian, ijazah, kemudian pas foto, dan ada tes kesehatan. Nah, ini karena negara UAE ini negara yang ketat ya, melaksanakan protokol kesehatan sangat ketat, sehingga syarat wajib bagi yang akan berangkat ke Uni Emirat Arab, terutama untuk bekerja, harus menjalankan tes kesehatan di beberapa klinik yang sudah ditunjuk oleh Kedutaan Besar Uni Emirat Arab di Jakarta. Nah, demikian teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, setelah kami tiba di bandara Uni Emirat Arab malam, kami nyampe kurang lebih jam 12 lewat begitu. Ternyata sudah dijemput oleh pihak Auqaf. Ada petugas dari kantor yang sudah menunggu kami di bandara. Dan juga ada dari KBRI, Bapak Imam, saya lupa namanya. Beliau sudah menjemput juga di bandara. Jadi Masya Allah,
kita sudah dijemput oleh 2 orang, dan tentu saja kami ikut yang Auqaf karena kami bekerja bersama unit Auqaf. Kami langsung dibawa ke Emirat Abu Dhabi, tepatnya di Al-Zafrah, Madinah Zaid. Di sini setelah tiba kami di Madinah Zaid malam, dari bandara kurang lebihnya 1,5 sampai 2 jam. Kita istirahat sebentar, kemudian paginya melanjutkan lagi untuk urusan administrasi, penyerahan paspor, ada tes kesehatan di rumah sakit setempat, dan juga kedua kalinya di kota di Abu Dhabi. X-ray, kita ada ambil darah, kita tes kesehatan lengkap semuanya. Jadi sampai proses menunggu hasil tes kesehatan, kalau dinyatakan fit, sehat, maka kita langkah berikutnya kita mengurus iqamah ataupun visa. Nah, untuk visa ini 3 tahun perpanjang, setiap habis visa kita perpanjang lagi. Biaya kita tanggung sendiri untuk visa, dan juga untuk Emirat ID atau di KTP ya, identitas kita di sini, kartu identitas di sini, itu juga biaya pribadi. Setelah itu selesai, kita sudah mendapatkan visa, sudah mendapatkan Emirat ID ataupun kartu identitas untuk orang-orang yang tinggal mukim di negara Uni Emirat Arab. Kita melanjutkan tempat penugasan. Nah, setelah kita selesai tadi, kita langsung bertugas, tapi tidak langsung mendapat masjid yang tetap. Artinya masa ujian itu ada yang cepat, ada yang langsung, beberapa masa langsung mendapat masjid yang tetap. Ada juga yang lama sampai 6 bulan, dipindah ke masjid, beberapa masjid, dipindah lagi. Nah, termasuk saya sendiri waktu itu, kira-kira 5 bulan pertama itu kita berpindah-pindah ya, dari masjid A ke masjid B ke masjid C, kurang lebih 5 sampai 6 masjid. Ada yang agak lama, 1,5 bulan, ada yang 1 bulan, ada juga yang hanya 3 hari bahkan. Kebetulan imamnya cuti, kita yang menggantikan di situ. Nah, sampai kita dianggap sudah layak mungkin oleh Auqaf, maka kita diberikan masjid yang tetap. Alhamdulillah sekarang masjid yang saya tempati ini masjid milik mudir direktur Auqaf setempat, yang alhamdulillah masjidnya baru artinya baru jadi, belum ada imamnya. Saya imam pertama di masjid yang sekarang ini, yang dinamakan Masjid Tasamuh, toleransi. Baik teman-teman sekalian, banyak sekali pengalaman di sini yang ingin saya ceritakan. Insya Allah kita tunggu pada video-video selanjutnya. Nanti akan saya kisahkan lagi pengalaman-pengalaman bagaimana hidup di sini dan lain sebagainya. Nah, ini nih pertanyaan yang paling dinanti-nanti. Peluang bagi orang Indonesia yang ingin menjadi imam di Uni Emirat Arab. Perlu diketahui teman-teman sekalian, di sini sudah ada saat ini 13 yang masih di sini imam Indonesia di Uni Emirat Arab. Dan sudah ada kerjasama antara pihak negara UAE dengan Indonesia untuk menargetkan 200 calon imam dari Indonesia yang akan dikirim ke UAE selama 3 tahun ini. Dan ditargetkan untuk tahun depan 2020 ini, selama 2020 ini insya Allah ada 50 calon imam yang akan diberangkatkan ke Uni Emirat Arab. Jadi secara bertahap insya Allah Ta'ala. Dan juga ada kerjasama di bidang pengembangan e-learning madrasah. Berikutnya juga akan dibangun Masjid Sheikh Zayed di Solo, insyaallah ta'ala. Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya
nanti teman-teman bisa update berita dari website kemenak.go.id, karena ini website yang resmi dari pemerintah Republik Indonesia, dan semua berita mengenai penerimaan imam dan lain sebagainya akan ada di website tersebut. Oke teman-teman, saya baru saja mendapatkan informasi mengenai perkembangan kerjasama antara Kementerian Agama Indonesia dengan pihak Wazaratul Awqaf wa Syu'unil Islamiyah di Uni Emirat Arab. Nah, di sini ada keterangan, ada beberapa poin-poin yang syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Kemudian silakan Anda baca. Ada beberapa provinsi juga. Tidak semua provinsi, jadi ada di sini 10 ya. 10 provinsi dibagi, ada yang mendapatkan jatah 3 imam dan ada yang 10 imam. Ya, silakan teman-teman baca. Semoga saja ada peluang dan rezeki bagi yang ingin menjadi imam di sini, insya Allah. Baik teman-teman sekalian, sekian video singkat saya kali ini, pengalaman dari mulai seleksi, penerimaan sampai bertugas di sini. Tentunya semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala serta doa dan dukungan dari orang tua, keluarga dan teman-teman semua. Terima kasih, ikuti terus channel kami Saman Al-Farisi Family. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.